Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 587, Kemeja Putih, Rok Polos. Mendengar kata-kata Su Yuan, Ye Guan tiba-tiba penasaran. Dia melihat ke arah langit dan bertanya, "Siapa?" Su Yuan mengalihkan pandangannya dan berkata, "Dua siswa lainnya dari seminari." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. "Bolehkah saya bertemu mereka?" Su Yuan menggelengkan kepalanya. "Aku berkompetisi dengan siswa halaman dalam terlebih dahulu." Ye Guan sedikit kecewa. "Oke, segera." Keduanya sampai di lautan awan, dan di ujung garis pandang, ada dua gunung besar. Puncak kedua gunung itu terpisah ribuan kaki. Mereka lurus seperti pedang, berdiri tegak dan tinggi. Dan di antara dua puncak itu, ada sebuah gunung besar, sebuah platform batu bundar besar, lebarnya ribuan kaki, dengan rantai besi setebal pilar terkunci rapat di kedua sisinya, dan ujung rantai besi lainnya ada di atas, dari dua puncak gunung. Pada saat ini, banyak sekali siswa seminari yang berkumpul di dua puncak gunung. Su Yuan melihat ke platform batu di kejauhan di antara lautan awan. Orang nomor satu di pelataran dalam akan segera muncul, dan dia akan menantangmu nanti. Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan. Di lautan awan, seorang pria tiba-tiba menerobos lautan awan dan mendarat dengan kokoh di platform batu. Pria itu mengenakan pakaian putih, bersih, dan memegang tombak di tangannya. Meski jaraknya puluhan ribu kaki, Ye Guan masih bisa merasakan kekuatan tajam tombak di sisi lain. Perbaikan senjata, terlebih lagi, alam pria ini ternyata adalah alam kaisar. Faktanya, selama periode waktu di era lama ini, Ye Guan menemukan bahwa orang-orang kuat di era lama ini tidak jauh lebih baik daripada orang-orang kuat di sungai selama bertahun-tahun. Tentu saja, mungkin juga dia belum melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik teratas di era lama ini. Namun tidak dapat disangkal bahwa meskipun para kaisar di Sungai Panjang ditempatkan di sini, mereka pasti termasuk dalam kekuatan besar. Alasan mengapa ia tertarik dengan kuantitas dan kualitas orang-orang kuat di era lama ini adalah karena dalam waktu dekat, pasukan ibunya, Qin Guan, mungkin akan memasuki era lama. Oleh karena itu, dia harus memiliki pemahaman umum tentang keseluruhan kekuatan era lama ini. Pada saat ini, seruan pedang tiba-tiba bergema dari lautan awan di kejauhan, dan kemudian, cahaya pedang menembus awan, dan kemudian mendarat dengan mantap tidak jauh di depan pria berbaju putih. Cahaya pedang menghilang, dan seorang wanita muncul di hadapan semua tuan. Wanita itu mengenakan sarung, sederhana dan sederhana, dengan wajah yang dingin. Ye Guan tercengang saat melihat wanita ini. Dia mengenal wanita ini. Dia adalah pendekar pedang wanita yang bertarung dengannya di sekte masa lalu. Ketika dia hendak membunuhnya, si Fan Jing, pemimpin sekte masa lalu, muncul dan menyelamatkan dia dengan paksa. Dia tidak menyangka wanita ini akan muncul di sini dan bergabung dengan seminari sebagai siswa di Akademi Dalam. Pada saat ini, Su Yuan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. "Apakah kamu kenal pendekar pedang wanita ini?" Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya telah menghubungi." Su Yuan mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa asal-usul monster jenius ini tidaklah sederhana, dan seminari tidak akan pernah menyelidiki monster jenius ini, terutama para siswa seminari. Karena hal itu tidak bisa diselidiki. Adapun 5 monster yang saat ini berada di seminari, kecuali salah satunya, seminari telah menyelidikinya secara diam-diam, tetapi mereka hanya dapat menyelidiki permukaannya. Misalnya, di depan Ye Guan, mereka hanya mengetahui bahwa dia berasal dari sungai yang panjang waktu. Sedangkan untuk yang lain, seminari juga tidak dapat ditemukan. Bagaimanapun,
sungai waktu yang panjang dan masa lalu sepenuhnya merupakan dua dunia. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari platform batu di kejauhan. Perang dimulai. Kamu melihat platform batu di kejauhan. Platform batu itu sekarang tenggelam dalam cahaya pedang dan tombak. Ye Guan terus memperhatikan wanita yang mengenakan rok kain, dan dia menemukan bahwa ilmu pedang wanita ini telah meningkat pesat. Ye Guan bertanya, "Tetua, menurutmu siapa yang akan menang?" Su Yuan menatap mereka berdua dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita akan mencari tahu nanti. Namun, yang membuatku penasaran adalah, kedua orang ini memiliki kekuatan dan bakat terbaik. Mengapa mereka tidak bisa masuk seminari?" Su Yuan Dao, "Itu tidak cukup." Ye Guan sedikit penasaran, "Kalau begitu, apakah aku cukup?" Su Yuan Dao, "Anda memiliki 3 garis keturunan di tubuh Anda, dan Anda memiliki konstitusi khusus." Ye Guan terdiam. Dia tidak terkejut jika seminari mengetahui bahwa dia memiliki 3 garis keturunan dan perawakan khusus. Jika seminari tidak dapat mengetahui hal ini, itu akan terlalu sedikit. Su Yuan tiba-tiba berkata, "Kami juga sangat penasaran dengan kekuatan tempurmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah ini kecurigaan?" Su Yuan mengangguk sedikit. Ye Guan tertawa. Ledakan, pada saat ini, di platform batu di kejauhan, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kemudian, energi pedang setinggi 1000 kaki menebas lurus ke bawah, langsung menjatuhkan pria berbaju putih itu sejauh ribuan kaki, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang lautan awan di sekitarnya. Tanah berguling dan sangat menakutkan. Jika bukan karena formasi pada platform batu yang dipertahankan, serangan mereka berdua akan menghancurkan langit dan bumi. Begitu pria berbaju putih itu berhenti, sebuah pedang menyerang lagi dengan kekuatan guntur. Pria berbaju putih sedikit menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan menusuk tombak di tangannya, seperti naga marah yang keluar dari laut. Kekuatan tombak yang kuat langsung melawan kekuatan pedang. Bang, begitu tombak dan pedang bersentuhan, seluruh platform kompetisi batu tiba-tiba bergetar hebat, dan lautan awan di sekitarnya langsung menyebar seperti gelombang hingga jarak puluhan ribu kaki. Langit dan bumi cerah dan cerah. Semua orang di lapangan melihat ke platform batu, dan tidak ada yang berani mengungkapkan kemarahan mereka. Wanita bersarung itu memegang pedang di kedua tangannya dan menekan tombak anak laki-laki berbaju putih itu. Niat pedang yang kuat terus menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, pedangnya tidak lagi mampu menembus 1 inci pun. Pemuda berbaju putih itu memiliki mata yang tenang, memegang erat tombak di tangan kanannya, dan kekuatan tombak di tubuhnya terus melonjak seperti tsunami. Keduanya sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Pada saat itu, wanita bersarung itu tiba-tiba meraung, tiba-tiba mencabut pedangnya, berbalik di tempat, lalu menebas ke depan lagi. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Pemuda berbaju putih itu menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan menusuk ke atas dengan tombak di tangannya. "Bersikaplah tangguh lagi. Saat ini, Anda hanya bisa memilih untuk tegar, karena tidak ada cara untuk mundur." Bang, begitu tombak dan pedang bersentuhan, cahaya tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Namun pada saat itu, pemuda berbaju putih itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dalam sekejap mata, sebuah tombak ditembakkan ke depan wanita bersarung itu. Pada saat ini, suara mengerikan tiba-tiba terdengar dari raungan tombak. Ledakan, dalam sekejap, perempuan bersarung itu merasa seperti dipukul dengan keras, lubang mulutnya berdarah, dan dia terlempar ribuan kaki jauhnya, lalu sebuah tombak ditancapkan ke tenggorokannya. Hilang, terjadi keheningan. Dalam sekejap mata, Mu Yun, di lapangan,
sorakan tiba-tiba terdengar. Di panggung kompetisi, Muyun melirik wanita bersarung di depannya, lalu mencabut tombaknya dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Guan. Muyun dari halaman dalam, tolong beri saya beberapa nasihat dari para siswa dari seminari. Suaranya seperti guntur, mengguncang langit. Melihat tatapan Muyun, semua siswa memandang ke arah Ye Guan. Wanita bersarung itu juga melihat Ye Guan saat ini. Saat dia melihat Ye Guan, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas sekali, dia tidak menyangka pria ini akan benar-benar muncul di sini dan menjadi murid seminari. Siswa seminari, di lapangan, baik siswa dari akademi luar maupun akademi dalam semuanya melihat ke arah Ye Guan saat ini. Mereka juga sangat penasaran dengan para siswa seminari. Seminari adalah keberadaan yang sangat misterius di dalam seminari. Para siswa ini seperti naga, dan dikabarkan bahwa mereka semua curang. Penasaran, tentu selain rasa penasaran juga ada rasa ketidakpuasan. Terutama para jenius papan atas di halaman dalam. Bagi mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka lebih buruk dari yang lain. Tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk seminari. Oleh karena itu, sejak awal mereka tidak yakin. Saat mereka melihat Ye Guan, banyak siswa halaman dalam yang meraung, provokasi mereka tidak disamarkan. Su Yuan Dao, ayo. Ye Guan memandang Su Yuan, jika aku mengalahkannya, aku bisa bertarung dengan siswa seminari. Su Yuan mengangguk, ya. Ye Guan tertawa, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di depan Muyun. Perbaikan pedang. Muyun memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak diyakinkan oleh para siswa seminari, dia tidak akan pernah gegabah dan menghina. Karena selama bertahun-tahun, seminari tidak pernah menerima orang-orang biasa-biasa saja. Dan dia juga memahami bahwa di dunia ini, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Oleh karena itu, menghadapi Ye Guan yang kuat, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Ye melirik wanita bersarung di kejauhan. Saat ini, wanita itu juga sedang menatapnya. Ye Guan berkata dengan tenang, kita akan mulai bertarung, haruskah kamu turun? Setiap orang, wanita bersarung itu menatap Ye Guan dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Setelah wanita bersarung pergi, Ye Guan berbalik dan menatap Muyun tidak jauh dari sana, ayo. Begitu suara itu turun, Muyun tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, cahaya dingin langsung menerpa Ye Guan. Tembakan ini secepat guntur, dan banyak orang di lapangan telah mencapai Ye Guan sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, ketika tembakan itu masih beberapa inci dari Ye Guan, sebuah pedang menghantam Muyun di antara alisnya tanpa peringatan apapun. Pedang terbang, pedang ini lebih cepat dari senjata Muyun. Pedang terbang yang muncul tanpa peringatan apapun menyebabkan ekspresi De Muyun berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak berani bersembunyi lagi dan meraung dengan keras. Di antara alisnya, monster muncul, dan cakar binatang itu menghalangi Ye pada pedang terbang ini. Dan Ye Guan sendiri telah mundur 10 kaki jauhnya. Tembakan Muyun gagal, kamu melirik monster di antara alis Muyun. Monster itu tampak seperti kera, lengannya seperti pilar, dan wajahnya penuh kekerasan dan niat membunuh. Pindahkan kera langit, seseorang di lapangan berseru. Di masa lalu, monster dibagi menjadi 9 tingkatan. Di atas tingkat ke-9 adalah orang suci, yaitu tingkat suci, ada dewa legendaris. Binatang ilahi, kera yang bergerak ini termasuk dalam tingkat dewa. Muyun tiba-tiba meraung dan bergegas ke depan. Dengan terburu-buru ini, tombak di tangannya tiba-tiba melesat ke arah Ye Guan. Saat pistolnya keluar, binatang yang bergerak di langit itu juga memegang gagang tombaknya dengan erat. Manusia dan binatang menjadi satu,
Dengan tembakan ini, platform batu di arena mulai retak sedikit demi sedikit. Formasi yang mempertahankan platform batu untuk kompetisi tidak dapat lagi bertahan di bawah serangan ini. Di sisi lain, ada dua orang di awan menyaksikan semua yang terjadi. Pria itu mengenakan kemeja putih, wanita itu mengenakan rok polos. Bab 588, ini dia. Pria berkemeja putih memandang ke arah pendekar pedang muda di kejauhan dan sedikit mengernyit, karena dia merasa bahwa pendekar-pendekar pedang ini agak familiar, dan dia juga memiliki rasa keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Wanita dengan rok polos melirik ke arah kultivator pedang muda di kejauhan, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pria berkemeja putih tiba-tiba bertanya, "Kinger, menurutmu siapa yang akan menang?" Wanita dengan rok polos bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Pria berkemeja putih tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi tetap menatap kultivator pedang. Wanita dengan rok polos mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan di langit, lalu membuang muka dan menatap anak laki-laki pembudidaya pedang di kejauhan. Langit kosong, dua lelaki tua juga sedang memperhatikan medan perang di panggung kompetisi saat ini. Keduanya adalah uskup kanan dan kiri seminari. Mereka berdua juga sedang melihat Ye Guan saat ini. Mereka juga sedikit penasaran dengan Ye Guan, yang bergabung dengan seminari. Dia memiliki 3 garis keturunan khusus dan perawakan khusus, yang sangat langka di masa lalu. Uskup Zuo di sebelah kiri tiba-tiba berkata, "Menurut Anda siapa yang akan menang?" Uskup kanan berkata pelan, "Apakah Anda masih perlu mengatakannya?" Uskup Zuo tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di panggung pertarungan, ketika manusia dan binatang Muyun bergabung menjadi satu, kekuatan tembakan itu secara langsung berubah secara substansial. Menghadapi tembakan yang menakutkan ini, Ye Guan tampak tenang, matanya perlahan tertutup. Segalanya sepertinya telah berhenti. Di mata dunia luar, tembakan Muyun sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Namun, dalam persepsi Ye Guan saat ini, tembakannya sangat lambat, karena dalam konfrontasi sebelumnya dengan dirinya sendiri, dia sudah terbiasa dengan kecepatan ini. Saat ini, pedang Ye Guan tiba-tiba keluar, berdengung. Seiring dengan suara pedang yang bergema, sedikit cahaya pedang langsung menembus ujung tombak Muyun. Bang, lampu pistol pecah, dan Muyun, termasuk anak buahnya dan senjatanya, mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tombak di tangannya retak. Terjadi keheningan, tidak lulus begitu saja. Semua orang memandang Ye Guan di kejauhan dengan tidak percaya. Wanita bersarung juga sedang menatap Ye Guan saat ini. Dia tahu bahwa ilmu pedang pria ini telah meningkat pesat. Di atas awan, Uskup Zuo berbisik, "Ambil aranjar." Uskup kanan menggelengkan kepalanya, "Bukan itu intinya." Uskup Zuo menoleh untuk melihat ke arah uskup kanan, yang memandang Ye Guan dari kejauhan. Dari awal hingga sekarang, pria ini selalu begitu tenang, hatinya tenang, dan ilmu pedangnya sangat tenang. Dao hal yang sama juga berlaku untuk ilmu pedang. Cara ilmu pedang pemuda ini sudah disederhanakan, tidak mudah baginya untuk bisa melakukan ini pada usia seperti itu. Uskup Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah menyelidikinya, tetapi tidak menemukannya." Uskup kanan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu menyelidiki. Kita tidak bisa lagi mengganggu orang-orang jenius seperti itu, apalagi mengendalikan mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalin hubungan baik dengan mereka, dan selain itu, tidak melakukan apapun lagi." Uskup Zuo terdiam. Meskipun dia tidak keberatan, dia tidak setuju di dalam hatinya. Bisakah seorang jenius, betapapun jahatnya, menjadi lebih kuat dari seorang seminari? Tahukah Anda, dekan seminari itu sebanding dengan para dewa.
dan fondasi seminari tidak lemah bahkan jika dibandingkan dengan keluarga keturunan dari 5 dewa utama. Bagaimana anak jahat yang berbakat bisa bersaing dengan seminari? Tentu saja ia tidak membantah, karena dekan tidak hadir dan uskup yang tepat adalah orang yang mempunyai kekuasaan paling besar di seminari. Di panggung pertarungan, setelah Mu Yun dipukul mundur oleh pedang Ye Guan, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kultivator pedang jenius dari seminari di depannya. Serangan pedang biasa pihak lain menghancurkan tembakan yang telah dia lakukan dengan seluruh kekuatannya. Menyerah, Mu Yun secara alami tidak akan mengaku kalah sekarang. Dia masih memiliki kartu truf. Mu Yun mengambil langkah maju. Ledakan, seekor binatang iblis tiba-tiba naik ke langit dari tubuhnya, dan kemudian melayang di langit di belakangnya. Pindahkan kera penggerak langit ini sebesar gunung, tingginya hampir 1000 kaki, dengan lengan seperti pilar dan otot menonjol di sekujur tubuhnya, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan dari tubuhnya, gelombang kekuatan binatang yang menakutkan melonjak seperti gelombang, mengguncang bumi dan bumi. Di bawah kera langit yang bergerak, Mu Yun berdiri dengan pistol. Meskipun sosoknya kecil, momentumnya tidak kalah dengan kera langit yang bergerak 1000 kaki. Di sekeliling, semua orang menahan napas. Kamu memandang Mu Yun dan Tian Yuan di kejauhan dengan ekspresi tenang, tidak hanya di wajahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Saat ini, suara Ao Qian tiba-tiba terdengar, "Aku ingin bersamamu." Ribuan, Ye Guan tertawa. Oke, dia bisa menyelesaikannya sendiri, tapi dia berharap bisa bertarung berdampingan dengan Qian. Di kejauhan, Mu Yun tiba-tiba berteriak dengan marah, "Lawan!" Ledakan, di belakang Mu Yun, kera penggerak langit tiba-tiba memegang tangan kanannya, dan tombak emas ilusi tiba-tiba muncul di tangannya. Mu Yun tiba-tiba membungkuk, memegang pistol di tangan kanannya dan menikam Ye Guan dengan keras. Hampir di saat yang sama, kera penggerak langit membungkuk dan menikam Ye Guan dari kejauhan dengan tombak. Klik, dengan tombak ini ditusukkan, formasi yang semula diperbaiki hancur, dan dunia sekitarnya pecah menjadi bentuk jaring laba-laba pada saat ini. Semua orang kaget, untungnya. Saat ini, orang-orang kuat dari seminari mulai segera memperbaiki formasi. Jika tidak, jika tembakan ini keluar, seluruh gunung suci akan berubah menjadi bubuk. Meski begitu, semua orang di sekitar lapangan merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan semacam itu, seolah-olah langit akan runtuh, dan Anda hanya bisa putus asa, keputusasaan yang menyesakan. Di panggung kompetisi, Ye menyaksikan tombak menusuknya. Dia mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas yang bukan manusia, ledakan, di mata semua orang, sesuatu yang besar naik ke langit dari tubuh Ye Guan. Naga, melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dan bagaimana dengan kepala naga, di atas kehampaan? Uskup Zuo sedikit menyipitkan matanya. Aura ini telah melampaui alam dewa. Uskup kanan memandang Ye Guan di kejauhan, sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di panggung kompetisi, Ye Guan tiba-tiba berdiri dari tanah dan langsung menebas tembakan itu dengan pedangnya. Pada saat ini, dia memperoleh pertahanan fisik dan kekuatan Ao Qian. Ketika pedang itu dilepaskan, formasi di sekitarnya tidak dapat lagi menahannya dan hancur. Bersamaan dengan itu, gunung-gunung di kiri dan kanan hancur. Semua orang merasa ngeri dan mundur dengan kasar. Pedang itu tiba, ledakan, di mata semua orang, tembakan itu langsung hancur, dan kekuatan aura yang kuat langsung menjatuhkan Mu Yun dan kera penggerak langit sejauh puluhan ribu kaki. Segera setelah kera penggerak langit berhenti, tubuhnya terbelah inci demi inci, dan darah muncrat seperti air mancur,
yang sangat spektakuler. Dan wajah Muyun sepucat kertas, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Hilang, pengadilan dalam dikalahkan pada hari pertama. Ekspresi siswa halaman dalam di lapangan sangat rumit. Mereka tentu berharap Muyun bisa menang. Bagaimanapun, mereka tidak puas dari lubuk hati mereka terhadap apa yang disebut monster jenius di kuil. Namun, baru pada saat inilah mereka benar-benar memahami bahwa monster jenius di kuil lebih kuat daripada monster di halaman dalam. Di panggung kompetisi, Ye Guan meletakkan pedangnya dan berkata dengan tenang, "Saya menerimanya." Tentu saja, dia tidak mengejar kemenangan. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Di kejauhan, Muyun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik Ao Qian-Qian dan berkata, "Saya yakin." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di bawah tatapan semua orang, Muyun dan Ban Tianyun perlahan pergi. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang tersisa. Mengapa? Karena kompetisi paling seru akan datang. Perang saudara di seminari, adakah yang lebih baik untuk disaksikan selain perang saudara antara para jenius dan monster di seminari? Terutama setelah melihat kekuatan mengerikan Ye Guan, semua orang semakin menantikannya. Ye Guan sudah menjadi monster, bagaimana dengan para jenius lainnya di kuil? Apakah akan lemah? Jelas tidak. Ye Guan menoleh untuk melihat Su Yuan. Belum lagi yang lain, dia sendiri juga ingin melihat monster jenius lainnya di kuil saat ini. Bukan karena dia ingin pamer, tapi dia ingin bertarung sekarang. Bagaimanapun, cara ilmu pedang baru saja diubah, dan dia sekarang berharap untuk melakukan pertarungan yang sengit. Adapun kekuatan Muyun, tidak ada cara baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat mata Ye Guan, Su Yuan tahu bahwa orang ini tidak sabar menunggu pertarungan jarak dekat. Semua siswa seminari juga melihat ke arah Su Yuan. Su Yuan tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Sembuhkan lukanya dulu." Ye Guan hendak menolak, karena menurutnya tim tadi tidak mengkonsumsi banyak. Tapi Su Yuan berkata lagi, "Sembuhkan lukanya dulu." Kamu melirik Su Yuan, tidak memaksa lagi, mengangguk sedikit, lalu duduk bersila dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Ao Qian-Qian juga kembali ke menara kecil. Ye Guan bertanya, "Qian-Qian, kamu berada di negara bagian mana sekarang?" Ao Qian-Qian berkata, "Kaisar, Kaisar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sangat kuat." Saat Ao Qian-Qian bergabung dengannya barusan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Ao Qian-Qian. Harus dikatakan bahwa kekuatan itu sangat menakutkan. Mereka bergabung, dan Kaisar benar-benar seperti semut di depan mereka. Jika Anda menambahkan kekuatan 3 garis keturunan dan 3 keterampilan pedang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak lagi memikirkan hal ini. Dia hanya ingin melihat jati dirinya dan mengembangkan ilmu pedang murni. Anda harus memiliki kartu truf atau semacamnya. Namun, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berkonsentrasi pada pemulihan. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan berdiri. Saat ini, semua orang di sekitar sedang menunggu. Tunggu hingga monster jenius berikutnya dari kuil muncul. Ye Guan memandang Su Yuan yang tidak jauh dari sana. "Senior, apakah pihak lain ada di sini?" Su Yuan terkekeh, sangat tidak sabar. Ye Guan mengangguk, "Iya." Su Yuan memandang Ye Guan, sangat percaya diri. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, izinkan saya memberitahu Anda tanpa kepura-puraan. Saya belum pernah dikalahkan dalam kelompok umur saya. Jadi, tidak peduli siapa yang datang hari ini, saya akan memukulinya sampai orang tuanya tidak kalah."
bahkan mengenalnya. Su Yuan memandang Ye Guan, ini dia datang. Ledakan tidak jauh di depan Ye Guan. Ruang dan waktu tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian seorang wanita perlahan keluar. Apa-apaan? Melihat pengunjung itu, Ye Guan langsung membatu di tempat, bersambung.